Baik, sekarang kita akan membahas tentang inflasi. Namun sebelumnya kita akan modif sedikit permasalahan kita seperti ini. Ya, kalau sebelumnya kita terdapat biaya investasi sekian, kemudian biaya operasional sekian, biaya operasional dan pemeliharaan diperkirakan akan naik 2 kali lipat dari biaya-biaya pada tahun ke-1 hingga ke-10. Jadi pada tahun ke-11 hingga tahun ke-20 biaya operasional meningkat 2 kali lipat ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan memasukkan efek inflasi. Jadi kenaikan biaya operasional akan kita hilangkan. Ya, di sini kita akan hilangkan. Oke. Dan di sini adalah basis biaya operasional ya, tahun untuk setiap tahunnya. Oke. Namun di sini kita akan tambahkan dengan inflasi per tahun. Artinya setiap tahunnya dia akan naik. Akan ada kenaikan gaji itu sebesar inflasi pada setiap tahunnya. Di sini kita akan tambahkan inflasi kita, ya, kita bikin 6% ya, rata-rata di Indonesia itu per tahun. Konsepnya menjadi seperti ini, ya, biaya operasional pada tahun pertama itu 90 juta, kemudian pada tahun kedua kita harus menaikkan gaji dari karyawan operator itu minimum sebesar inflasi, ya. Jadi kita harus membayar dengan harga yang sesuai dengan daya beli yang sesuai, maka kita harus naikkan gaji mereka untuk pemeliharaan dan operasional sebesar 6%. Artinya di tahun kedua mungkin jadi 1,06 dari 90 juta. Di tahun ketiga itu akan menjadi 1,06 ditambah 0,06 dari 1,06 dari 90 juta. Oke, nanti kita akan lihat. Maka yang akan kita ubah di sini adalah di cash flow-nya ya, untuk biaya operasional dari tahun 110 ini akan kita hilangkan ya. Kita hilangkan. Kemudian biaya operasionalnya setiap tahunnya. Kemudian untuk biaya operasional di tahun pertama itu kan menjadi sama dengan 90 juta ya. Yang ini kita kunci, itu akan dikali dengan faktor kalinya, yaitu 1 ditambah dengan inflasi ya. Ini kita kunci, kemudian dipangkatkan dengan periodenya ya, periode dikurang dengan periode 1 ya, periode 1. Ini kita kunci ya. Ya, maka hasilnya akan tetap 90 juta. Namun kalau kita lihat pada tahun kedua nilainya akan menjadi 95,4 juta. Kalau kita lihat di tahun ketiga nilainya akan menjadi 100 juta. Oke, jadi ini kita copy sampai ke tahun 20. Oke. Sampai ke tahun 20. Untuk biaya pemeliharaan saya akan copy dari yang atas, kemudian saya akan ubah ya. Nilai yang akan seperti ini, kemudian yang di sini dia ini akan menjadi B14 ya, B14. Oke, 60 juta. Jadi B14 itu adalah ini ya. Kemudian ini kalau kita copy pada tahun kedua ini akan menjadi 63 juta, tahun ketiga 67 juta, dan ini akan kita tarik sampai ke tahun 20. Oke. Nah, kalau kita lihat pada bahasan sebelumnya, contoh sebelumnya, pada tahun ke-11 dia akan naik 2 kali lipat hingga ke tahun 20. Maka di sini kita lihat kalau dengan inflasi 6%, maka tahun ke-11 itu menjadi 160 juta. Sebelumnya itu adalah 180 juta. Dan untuk biaya pemeliharaan sebelumnya 120 juta, ini 107 juta. Karena kita menggunakan tingkat inflasi sebesar 6%. Namun kalau kita ambil tingkat inflasi misalnya 6,5%, ya, maka dia akan meningkat lebih tinggi lagi. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah biaya ini meningkat setiap tahunnya. Artinya kita membayar kenaikan gaji pegawai setiap tahunnya itu akan meningkat sebesar inflasi yang kita gunakan. Satu hal lagi yang perlu dicatat adalah inflasi ini berpengaruh pada barang dan jasa. Artinya
Kalau biaya operasional dan biaya pemeliharaan ini terkait dengan jasa, ya operator, maintenance, orang maintenance, itu dia akan berpengaruh karena adanya inflasi. Atau kalau misalnya suatu usahanya itu adalah produksi, misalnya produksi air minum, maka eh, bahan baku dari misalnya kemasan atau air itu juga akan terkena inflasi. Jadi kalau misalnya untuk suatu produksi satu box air minum kita membutuhkan biaya modal 100.000, maka di tahun depan itu dia akan terkena inflasi sebesar 6%. Artinya kita harus mengeluarkan uang sejumlah 106.000 di tahun depan. Di tahun depannya lagi kita akan mengeluarkan 1,06% dari 106.000. Jadi dia akan terus meningkat untuk biaya produksinya. Nah, di sini karena kita tidak ada biaya produksi, kita hanya memiliki jasa, maka yang terkena dampak dari inflasi itu adalah jasa, hanya biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Nah, kalau kita lihat dengan mempertimbangkan inflasi, maka IRR kita juga akan turun ya. Sebelumnya 9,6 sekian persen, maka dengan adanya inflasi kita mengeluarkan lebih banyak biaya dari setiap tahunnya selama 20 tahun. Jumlah biaya yang kita keluarkan bertambah, maka return kita juga akan semakin berkurang karena pendapatan kita juga akan semakin berkurang. Jadi dapat diperhatikan yang sebelumnya kita konstan arus kas kita 1,6 M, 1,6, maka ini makin lama dia akan makin berkurang 1,5, 1,58, 1,57, 1,56 dan seterusnya karena pengeluaran kita terus bertambah setiap tahunnya. Sementara pemasukan kita itu tetap 1,75 M. Dan di tahun ke-11 pendapatan kita hanya 1,5 M, maka sedangkan pengeluaran kita tetap bertambah, maka dari 1,49 langsung menjadi 1,3 M. Dia semakin berkurang. Makanya nilai IRR-nya berubah, turun, dan nilai NPV-nya juga berubah menjadi 276 juta. Kita lihat DPP-nya itu menjadi di tahun ke-19. Ya. Jadi dengan adanya inflasi, DPP kita menjadi 19 tahun. Oke, sekian untuk pengaruh inflasi terhadap biaya ya. Ini kita bisa hapus biar lebih rapi. Ya, cash flow-nya kita udah mempertimbangkan inflasi, kelihatan harganya semakin lama semakin bertambah untuk biaya ya. Sehingga arus kas kita semakin lama semakin berkurang. Kita perhitungan pajak, depresiasi, kemudian pajak penghasilan sehingga kita arus kas bersih kita dapat lihat di sini dan kita hitung untuk IRR dan NPV dan DPP-nya. Oke, sekian akan kita sambung ke pokok bahasan berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih.